Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Pada video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan K2Cr2O7 direaksikan dengan SnCl2 dan HCl menghasilkan CrCl3, SnCl4, KCl, dan H2O. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Pada metode ini kita akan lakukan pemasangan spesi-spesi yang mirip. Kita tidak melakukan pengionan. Pada persamaan reaksi ini akan dibagi menjadi dua bagian setidaknya. Kita akan pasangkan spesi-spesi yang mirip yang dimaksud. Yang pertama, K2Cr2O7 akan kita pasangkan dengan spesi di ruas kanan yang mengandung K dan mengandung Cr. Untuk O-nya kita tidak perhatikan ya. Ruas kanan yang mengandung Cr ini adalah CrCl3. Ini kita pasangkan. Kemudian kita tambahi yang mengandung K, ini KCl. Ini kita tambahkan di ruas kanan. Jadi K di kiri ada, di kanan ada, Cr di kiri ada, di kanan ada. Ternyata yang di kanan ini memunculkan unsur lain yaitu Cl. Maka yang di ruas sebelah kiri harus ada Cl. Dan Cl yang aman di sini HCl. Karena H tidak diperhatikan. Jadi yang kita ambil HCl tapi yang kita perhatikan hanya Cl-nya saja. Dengan demikian semua unsur selain O dan H tersedia di kedua ruas. Kita lanjutkan di persamaan kedua. Kita akan pasangkan SnCl2 yang ada di kiri. Kita pasangkan dengan SnCl4 yang ada di ruas kanan. Dengan demikian, unsur selain O dan H pada persamaan kedua sudah tersedia. Untuk H2O kita tidak perlu pasangkan di sini. Nanti akan muncul di tahap penyetaraan jumlah O. Kita setarakan unsur selain O dan H. K di ruas kiri ada 2, sementara di kanan ini baru 1. Kita kalikan 2. Kemudian Cr di kiri ini ada 2, sementara di kanan Cr hanya ada 1, jadi kita kalikan 2. O dan H kita lewati, kita cek Cl. Cl di kiri 1, sementara Cl di kanan ini ada 6 dan 2 ada 8. Jadi yang di ruas kiri ini pada HCl, kita fokus pada Cl-nya, ini kita kalikan 8. Kemudian di persamaan kedua, Sn di ruas kiri dan kanan ini sudah sama. Tetapi Cl belum sama. Kalau kondisinya seperti ini, kita tidak akan bisa menyetarakan Cl. Maka agar dapat menyetarakan Cl, lagi-lagi kita manfaatkan HCl yang ada di ruas sebelah kiri di persamaan semula. Sekarang kita bisa menyetarakan Cl-nya. Karena Sn sudah setara, Cl belum, maka di Cl di dalam HCl ini kita kalikan 2 karena H tidak kita perhatikan. Semua unsur selain O dan H di kedua persamaan ini sudah setara jumlahnya. Kita lanjutkan menyetarakan muatan. Tetapi di dalam persamaan reaksi ini kita tidak jumpai muatan karena memang kita tidak melakukan pengionan. Jadi tahap ini kita bisa lewati, lanjut ke penyetaraan jumlah O dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di persamaan pertama ini kita dapati O sebanyak 7 sementara di ruas kanan tanpa ada O. Jadi agar O-nya sama dengan 7, kita tambahi 7H2O di ruas kanan. Lanjut ke persamaan kedua, di kiri dan kanan tidak ada O, jadi tidak perlu ditambahkan H2O di persamaan kedua ini. Kita lanjutkan ke penyetaraan jumlah H dengan menambahkan atom H. Atom H di sini disimbolkan dengan tanda H kurung siku. Kita hitung di persamaan pertama, jumlah H di sini ada 8, sementara di ruas kanan ini ada 14. Jadi di ruas kiri ini kekurangan 6 atom H. 6 atom H yang di dalam tanda kurung siku ya. Kemudian di persamaan kedua, H di ruas kiri ada 2, di kanan tidak tersedia H.
kita perlu tambahkan 2 atom H di ruas kanan persamaan kedua. Pada tahap ini kita dapat menentukan bahwa persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi reduksi karena ia menerima atom hidrogen, sementara di persamaan kedua ini merupakan reaksi oksidasi karena ia melepaskan hidrogen. Kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama jumlahnya. Nyatanya ini belum, yang diterima 6, yang dilepaskan hanya 2. Maka di persamaan kedua ini kita kalikan dengan suatu bilangan agar jumlahannya nanti menjadi 6. Jadi ini kita kalikan 3. Kalau kita mengalikan 3 pada atom H yang di dalam tanda kurung siku, maka semua spesi di persamaan kedua ini harus kita kalikan 3. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah. Di persamaan kedua, semua spesi kita kalikan 3. Pada tahap ini, kita telah melihat adanya transfer hidrogen sebanyak 6. Yang dilepaskan 6, yang diterima 6. Inilah yang dimaksud dengan transfer hidrogen. Adanya transfer hidrogen yang sebanyak 6 ini ekivalen dengan transfer elektron yang terjadi di dalam reaksi redoks ini. Itu kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi kalau ditanya berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi ini, jawabannya ada 6 elektron yang ekivalen dengan 6 hidrogen di sini. Selanjutnya, kita akan gabungkan kedua persamaan reaksi ini dengan cara menggabungkan semua spesi di ruas kiri dengan ruas kiri dan semua spesi di ruas kanan dengan spesi di ruas kanan. Sudah kita lakukan penggabungan. Selanjutnya kita eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini ada 6 atom H yang ada di dalam tanda kurung siku. Ini kita eliminir karena dia muncul di kedua ruas. Kita hapus. Kemudian kita periksa kembali apakah ada spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Ternyata tidak ada ya. Selanjutnya kita gabungkan spesi sejenis yang muncul dalam satu ruas. Dalam hal ini ada 8 HCl dan 6 HCl. Kalau kita gabung jadinya 14 HCl. Kemudian kita periksa ulang. Sudah selesai, semuanya berbeda. Dan inilah tahap akhir ketika kita menyetarakan jumlah atom atau muatan menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi ini sudah setara kalau kita mengikuti detail dari tahap awal sampai akhir ini. Tidak ada yang keliru di dalam pengalian, penjumlahan, dan sebagainya, maka dipastikan persamaan reaksi ini sudah setara jumlah atom-atom yang bersesuaian antara di ruas kiri dan kanan. Seperti inilah penyetaraan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Cukup sekian tutorial ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.